Good morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thanks. How about you? I'm fine too. Okay, today we will learn about how to improve our reading. Anyone like reading? Service. Why you like reading? Reading is Okay. How about you? enggak. Ya. Suka. Why? Bosan. Ya, benar. Bagi sebagian orang, reading itu membosankan karena bisa membuat mengantuk. Tapi ada juga yang menjadikan reading itu adalah salah satu hobi. Jadi, hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita improve reading kita melalui procedure text. Ada yang tahu apa itu procedure text? Enggak tahu. Jadi procedure text itu langkah-langkah membuat sesuatu. Contohnya, how to make a omelet. Cuman omelet aja, Miss. Enggak. Jadi prosedur teks itu bukan hanya untuk membuat makanan, tetapi langkah-langkah mematikan komputer. Jadi itu sudah termasuk dengan prosedur teks. Paham? Oke, today we are going to talk about prosedur teks. Seperti yang Miss katakan tadi, prosedur teks itu sendiri langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, langkah-langkah membuat makanan atau cara mematikan komputer itu sudah termasuk dengan prosedur teks. Jadi yang pertama kita akan membahas what is social function dari prosedur teks itu sendiri. Jadi sebenarnya fungsi dari prosedur teks itu sendiri itu mengarahkan gitu. Jadi kita menunjukkan bagaimana cara membuat telur dadar, apa saja bahan-bahannya, apa saja yang kita lakukan, itu sudah termasuk dengan prosedur teks. Nah kemudian jadi juga sudah disinggung bahwa prosedur teks itu bukan hanya masak-memasak. Sebagian orang bahkan waktu Miss masih SMP, Miss kira itu prosedur teks itu hanya membuat masak-memasak, bagaimana how to make a noodle, how to make a omelet. Padahal sebenarnya langkah-langkah membuat sesuatu, mematikan komputer, bagaimana cara mengambil gambar yang benar, itu juga sudah termasuk dengan prosedur teks. Jadi kita tidak boleh, apalagi kita nanti gitu kan sudah memasuki perguruan tinggi, kita itu harus mengerti gitu. Jangan sampai kita pikir prosedur teks itu bagaimana cara membuat makanan saja, karena sebagian orang memang menganggap seperti itu gitu. Untuk prosedur teks itu sendiri ada strukturnya. Yang pertama itu adalah goals, tujuannya apa gitu. Seperti tadi how to make a omelet, berarti tujuannya apa? Itu sudah bisa kita jadikan judul dan sudah bisa kita jadikan tujuan karena sudah tahu bagaimana cara membuat telur dadar gitu. Yang kedua itu ingredients atau materialsnya, jadi bahan-bahannya. Jadi kalau membuat prosedur teks itu kita harus buat nih alat dan bahan, itu kita buat semua, kita rinciin. Nah yang ketiga itu ada steps, langkah-langkah membuatnya gitu. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat struktur ini, Miss memiliki tips supaya bisa mengingatnya gitu. Goals, materials, dan steps. Jadi Miss kasih tips untuk mengingatnya. Progamas. Pro sendiri itu procedure text. Go itu tadi apa? Goals. Goalsnya, tujuannya. Mana? Materials atau ingredients. Dan ini step langkah-langkahnya. Jadi supaya kalian bisa mengingat apa sih prosedur teks itu bagaimana sih? Jadi kalian tinggal ingat progamas. Prosedur teks memiliki tujuan, bahan-bahannya, alat-alatnya, kemudian cara membuatnya. Jadi kita kalau misalnya ujian udah tidak perlu pusing-pusing, aduh prosedur teks itu apa gitu. Jadi kita harus kalau kita membuat prosedur teks itu, kalau kita udah mengerti tentang goalsnya nih, kita harus buat goalsnya, kemudian materialsnya apa aja, stepsnya apa aja. Jadi yang paling penting dan tipsnya ingat progamas.
paper. Jadi maksudnya gunting kertasnya gitu. Jadi kalau dalam prosedur teks itu pasti ada kalimat perintah. Nah, kemudian ada action verbs-nya. Itu seperti mix atau put atau turn gitu. Jadi campur dengan air, masukkan gulanya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada conjunction. Conjunction itu seperti then, first gitu. Misalnya pertama masukkan gula 2 sendok, kemudian diaduk rata. Jadi itu yang dimaksud dengan conjunction. Dan biasanya dalam prosedur teks itu kalau sudah mau di akhir stepsnya, akhir langkahnya, pasti ada conjunction finally gitu, akhir. Jadi terakhir gitu, finally udah siap dinikmati gitu. Oke, Miss Kira sudah paham sampai di sini, dan sekarang kita Miss akan membagikan. Ini ada how to make sandwich. Di sini ada ingredients dan how to make sandwich. Nanti Miss akan bagikan kalian satu persatu. Kemudian boleh dibaca. Ini supaya kita bisa melatih membaca kita, supaya kita bisa improve reading kita. Oke? Ada yang bersedia untuk membacanya? Boleh, silahkan. Ingredients: white bread without the skin, onions, leaf lettuce, sardines, fish without the sauce, tomatoes, boiled eggs, mayonnaise, cheese. Oke, thank you. Boleh kamu lanjutkan how to make. And without. Toast the bread on the teflon without. Oke, silakan lanjut. Leave and grease by using mayonnaise as your test on the bread surface. Make the contents of your sandwich the combination the materials together and the mayonnaise and stir into the Take bread that has been baked, layer it with lettuce and cheese on the top. Also, put the contents of the sandwich mixture on the top. Then cover with sliced tomatoes and lettuce. and the mayonnaise of the Add, lettuce add. and the mayonnaise of the lettuce before it's covered with the last layer of your sandwich. Oke, ready to serve. Jadi inilah yang dimaksud dengan prosedur text gitu. Miss mau kasih sebenarnya apa ya, saran atau bukan saran sih, cuman semua orang pasti mengalami hal yang sama gitu. Kayak reading gitu. Saya juga kalau disuruh reading depan orang banyak pasti malu. Padahal sebenarnya apabila kita sering latihan, mau salah, mau diketawain, jadi kita tidak perlu terdistract gitu ya, biarin aja. Yang penting reading kita boleh kita improve dengan membaca, mulai dari baca prosedur teks atau enggak sesuai hobi. Misalnya hobi kamu misalnya berenang nih, kamu tuh searching di Google bagaimana gaya-gaya berenang dalam bahasa Inggris. Jadi itu akan membantu kita, pasti kita akan baca dong gitu, dan lebih baiknya kita rekam. Misalnya kita rekam, kita baca apa, kemudian kita dengerin cara baca yang benar itu bagaimana. Kemudian oh udah benar belum sih yang tadi aku ucapin, aku rekam. Jadi kita lihat lagi itu yang benarnya bagaimana. Jadi itu akan membantu meningkatkan reading kita. Oke, I think enough for today. Minggu depan kita lanjutkan lagi. Good morning class, thank you. Morning.